Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Guru-guru kami yang berhadir yang kami muliakan, keluarga besar Ibu Dewi yang kita hormati, Ibu dan Bapak orang tua kami, izin tak menyebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, rasa kecintaan. Mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, Ibu dan Bapak malam ini masih diberikan umur yang panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tak semua orang yang diberikan umur selama Ibu dan Bapak. Banyak orang yang lebih baik, lebih taat, lebih soleh, lebih solehah, lebih bermanfaat hidupnya, tapi mereka tidak hidup selama kita. Mudah-mudahan nikmat hidup yang kita terima ini membuat kita makin mempersiapkan bekal diri menghadap kepada Allah, agar kapanpun hidup berakhir, insya Allah kita seluruhnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita berkirim salawat dan salam buat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita semua Ibu dan Bapak bahagian orang yang beruntung mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini Ibu dan Bapak kita akan mengkaji tentang hal-hal yang dianggap oleh orang sederhana, tapi sebetulnya itu sangatlah merugikan. Ada beberapa kesalahan dalam hidup ini Ibu dan Bapak rahimakumullah yang sering dan teramat sering dilakukan oleh umat manusia. Apa saja dia? Pertama Ibu dan Bapak rahimakumullah, ibadah sudah baik, doa sudah baik, yang rusak itu Ibu dan Bapak rahimakumullah adalah dalam hal mengeksekusi dan meyakini sesuatu yang baik. Jadi sholatnya sudah baik, doanya sudah baik, tapi dalam keyakinan dan mengeksekusi keyakinan itu yang kurang baik. Apa contohnya Pak Ustaz? Yang Ibu dan Bapak, apa contoh? Ibu dan Bapak, ayah bunda sekalian rahimakumullah, saya Ibu dan Bapak banyak bertemu jamaah, lalu saya bertanya, ada rencana Bapak buka usaha? Rata-rata orang yang saya jumpai jawabannya begini, kalau rencana lah lama Pak Ustaz. Terus sudah mulai, itu yang alun Pak Ustaz. Lalu saya tanya, kenapa belum mulai? Nyokan usaha kok Pak Ustaz banyak perhitungan Bapak. Sewa kadai lah barang, gaji pegawai lah barang pulau, alun biaya listrik Pak Ustaz. Iyo kalau boleh beruntung, kalau nggak beruntung, jadi alun dibuatnya ke rajo tu le, gaji indah beruntung lah dibahasnya. Padahal Ibu dan Bapak rahimakumullah, apa pekerjaan pertama Nabi Muhammad SAW sebelum ia berdakwah? Pekerjaan Nabi Muhammad SAW itu adalah berternak dan berdagang. Usia 8 tahun Nabi hidup bersama Abu Talib, diajarkan Nabi berternak. Setelahnya diajarkan juga oleh Abu Talib Nabi itu untuk berdagang. Tak tanggung-tanggung
usia 12 tahun ibu dan bapak Nabi sudah menguasai 12 pasar internasional, pasar negara-negara sahabat di sekitaran kota Mekah, dan akhirnya sampai kemana-mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang. Ibu dan bapak rahimakumullah, tapi hari ini begitu banyak kaum muslimin itu gamang dalam berdagang. Ini kenapa berdagang kajinya Pak Ustaz? Dulu ibu dan bapak, di mana kita menengok kedai orang Cina, maka di sebelahnya itu kedai orang Minang. Betul tak dulu? Betul tak? Di mana ada kedai orang Cina, di sebelahnya kedai orang Minang. Di mana bisa menggalih orang Cina, di situ bisa menggalih orang Minang. Jadi yang bisa bersaing itu dulu dalam berdagang itu adalah orang Minang dulu. Tapi kini kok sama tak? Apakah di samping kadai orang Cina tu kadai orang Minang sama tak? Yang banyak tu di muka kadai orang Cina. Betul tak? 10 langkah di muka kadai orang Cina, di muka toko orang Cina ada kadai orang Nancit dan punya, nancit dan menyewa. Ini tidak bermaksud mendiskreditkan suku, ini tak ada hubungannya nih kepada bapak rahimahumullah. Saya hanya mengumpamakan satu suku, tapi sebetulnya persoalan kita bukan satu suku ini. Rata-rata kaum muslimin hari ini, apa persoalan terbesar mereka? Persoalan besar mereka itu adalah kurangnya keyakinan mengeksekusi sesuatu yang baik. Saya banyak bertemu dengan orang-orang hebat dahulu. Mengapa mereka berangkat dari Bukit Tinggi tiba di Pekanbaru kayu, barangkit dari Padang tiba di Jakarta kayu, barangkit dari Pasaman tiba di Aceh kayu, barangkit pulau dari Payakumbuh tiba di Sulawesi Selatan Makassar kayu. Mengapa mereka itu dahulu sukses? Karena rupanya orang dulu itu ibu dan bapak rahimahumullah, sampai kamar tampek lalu dan laki-laki itu tidak disediakan di ayahnya, hingga menjadi aib mereka tidur di dalam rumah induk. Mereka harus merantau. Tapi hari ini Pak, banyak saya menemukan para perantau itu mengatakan, mengapa anda apa aja bukan merantau? Apa jawabannya? Ambo lah duit susah Pak Ustaz. Cukuplah ambo dan susah. Anak ambo tidak boleh susah. Orang yang tak merasakan hidup susah kepada anaknya, maka sebentar lagi kepala dia pun akan dipijak oleh anak-anak. Persoalan hari ini. Ibu dan bapak ayah bunda sekalian rahimakumullah, itu contoh dalam hal berdagang. Bagaimana dalam contoh hal-hal yang berbuat baik? Saya contohkan karena kebetulan Ustaz, saya sering berhadapan dengan orang yang berangkat umroh, berangkat haji. Saya contohkan dengan orang yang berangkat umroh dengan orang yang berangkat haji. Ibu dan bapak, menurut ibu dan bapak, Allah Ta'ala itu memaukan atau memanggil orang yang mampu atau memampukan orang yang mampu? Memanggil orang yang mampukah Allah atau membuat mampu orang yang terpanggil? Kira-kira yang akan terjadi berangkatnya mana nih? Yang mampu, yang dibuat terpanggil, atau yang mau yang akhirnya terpanggil? Kira-kira yang mana? Yang mau terpanggil. Banyak sekali Pak. Berapa banyak orang-orang mampu sampai mati tak pernah ke tanah suci. Seberapa banyak orang-orang yang hanya bermodalkan mau, tapi lambat laun dia ke tanah suci. Nah, saya contohkan ibu dan bapak. Karena kebetulan kita diusaha memberangkatkan orang ke tanah suci.
Saya sudah pernah bertemu pembantu rumah tangga berangkat ke tanah suci. 2 hari yang lalu tukang cabut rumput ke tanah suci. Sebelumnya tukang botol, tukang aqua, apa namanya? Akara ke tanah suci. Banyak tindak besar. Coba ibu dan bapak bayangkan. Saya sebut beberapa contoh. Berapa hebatnya keyakinan itu mengalahkan kemampuan. Ada seorang ibu-ibu, maaf, dia pembantu rumah tangga. Dia ini datang ke travel itu dikarenakan ketua majelis taklimnya mendaftar umroh. Dia menghantar saja. Sampai di sana, rupanya ketua majelis taklim itu ikut manasik, ikut pula dia manasik. Karena kita manasik dan pakai muhasabah. Menangis orang menangis pula dia, rindu orang rindu pula dia. Selesai ketua majelis taklimnya ini mendaftar, dia pun bingung. Akhirnya dia menghadap kepada kita. Orang seperti saya bisa nak berangkat, Ustaz? Bisa, Bu. Ibu mau harga yang mana? Kalau bisa sama dengan ketua saya ini. Ketuanya itu harganya, ibu dan bapak rahimahumullah, harga hotel bintang 5. Harga hotel bintang 5. Ya, berapa duit ibu yang ada? Saya tak ada duit, Ustaz. Tak ada duit. Oleh ustaz kita yang mendampingi beliau disampaikan, kalau begitu kita nabung dulu ya Bu. Saya yang membantu ibu menabung. Saya mulai tabungan ibu dengan uang 100.000 rupiah. Angsuran 100.000 rupiah. Apa kata beliau? Maaf Pak Ustaz, saya ingin berangkat ini pakai uang saya. Maaf nih, sudahlah dalam keadaan susah, tapi mentalnya mental kaya. Terima kasih banyak Ustaz, kata dia, tapi saya ingin berangkat dengan uang saya. Baik, kalau begitu bolehlah ibu pulang dulu. Pulang dia pulang ke rumah. Sampai di rumah Pak bingung dia, uang mana mau dipakai. Tiba-tiba beliau teringat, rupanya pernah beliau menyimpan duit di dalam plastik putih, plastik es manis tuh. Waktu suaminya almarhum masih hidup. Dibukanya lah tempat penyimpanan plastik putih. Ketika dibuka karena panas di dalam tempat yang menyimpan itu, rupanya karet pembungkus plastik itu udah cair, lunak, dan uang itu sebahagian dah menempel ke plastik. Dibuka semuanya. Ketika dibuka, sebahagian uang tidak lagi ada gambar gambar Garudanya, kadang dah hilang pula mereknya dan hilang angka-angkanya. Tapi masih ada sebahagian yang masih bisa dihitung dalam bentuk duit. Nah, jumlahnya hanya 500 ribuan. Pagi besok datang dia ke travel, dihantarnya 500 ribuan. Setelah dihantarnya 500 ribuan itu, balik dia pulang ke rumah, bingung pula balik. Duit mana lagi yang mau dipakai? Tapi dia yakin. Tiba-tiba ibu dan bapak, ada telepon yang tak pernah menelpon dia. Selama ini dia yang menelpon orang ini. Sekali ini orang ini menelpon dia. Jadi siapa orang itu? Adiknya. Jadi adiknya ini selama ini dia yang menelpon. Yang adiknya itu menelpon baru sekali ini dalam 22 tahun. Ibu dan bapak,
Kenapa adiknya tidak mau nelpon? Karena ada masalah sedikit. Kenapa dia yang nelpon? Karena dia selalu bertanya, bila binti itu kan diberi. Rupanya 22 tahun yang lalu beliau ini ibu dan bapak pernah meminjamkan emasnya kepada adik. Tapi setiap ditanya dalam 22 tahun tidak pernah dibayar. Akhirnya dia sudah pasrah. Sudah tidak akan pernah bertanyakan lagi. Tapi hari itu ada mata yang tidak bisa tertidur. Itulah mata adik. Tiba-tiba mata adik tidak bisa tidur. Ingat dia dengan kakaknya. Telepon dia. Kak, ambo baru teringat. Dulu aku pernah berutang do kakak, berutang ame. Tiba-tiba teringat do kakak. Nampak saja wajah kakak terik. Apa kata kakaknya? Saya sebetulnya juga mau menelpon adik, tapi segan menelpon. Apa juga? Kakak nak memberitahu bahwa kakak ini berangkat umroh. Tapi dia mau tidur. Tapi ucapannya langsung mudah. Kakak mau berangkat umroh. Tiba-tiba apa kata adik ini? Kalau memang untuk berangkat umroh kak itu. Kalau gitu ameh nan dulu dan pinjam ambo aja. Dikembalikan emas tu. Ketika dihitung duitnya 27 juta. Sudah dapat 27 juta 500. Malamnya bingung lagi. Setelah diantarkan siangnya, malamnya bingung lagi. Ini malam kedua nih. Malam ketiga, harinya hari kedua. Bagaimana caranya? Tiba-tiba di malam ketiga itu anak perempuannya memanggil saudara laki-laki. Apa katanya? Kalau kalian kan merasa punya anak, mulai itu gotong royongkan biaya umrah emak. Malam itu Pak, tidak ada yang tidak memberi satu pun. Semuanya memberi. Apa yang terjadi? Pertama, biaya umroh untuk bintang 5-nya lunas. Biaya perjalanannya cukup. Mendoanya ada. Untuk yang ditinggalkan pun ada. Hanya 3 malam. Rupanya seorang pembantu rumah tangga itu, kalau Allah berkehendak, hanya 3 malam 2 hari full semuanya. Ada orang ibu dan bapak pegawai negeri sampai 5 tahun menabung. Ada orang sampai 10 tahun menabung. Ada orang menabung tapi sampai mati tidak berakhir. Ini cuma 3 malam 2 hari. Apa yang membuat itu bisa berakhir, Ustaz? Keyakinan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, haji. Ini haji. Dulu di ujung jalan Kubang itu, ibu dan bapak ada tukang bendi. Bapak ibu tak tahu atau tidak itu, karena di ujung itu tukang bendi itu. Jadi tukang bendi ini ibu dan bapak setiap hari ada beberapa tukang bendi yang rutin di situ. Nah, ibu dan bapak rahimahumullah, rupanya karena di Pekanbaru ini tak begitu banyak peminat bendi dan motor pun banyak juga. Rupanya rata-rata penghasilan mereka itu hanya 20.000 sehari. Tapi ada seorang bapak yang unik, Ustaz. Apa itu? Setiap hari walaupun cuma dapat 20.000, dia sisihkan 5.000 dalam sebuah celengan. Celengan itu dibelinya merek haji. Setahun berlalu belum nampak keajaiban, tapi tak pernah kita menabung. 2 tahun terlewat,
Tidak pernah berhenti dia menabung. Muncullah sebuah keajaiban. Ini keajaiban ini hanya muncul kepada orang-orang yang yakin dengan pertolongan Allah, dan dia yakin pertolongan Allah itu dekat. Tiba-tiba Pak Allah gerakkan sistem malaikat-malaikat. Malaikat Mikail memerintahkan hati seorang hamba Allah untuk menghantarkan rezeki kepadanya. Malaikat Mikail itu kan membagi rezeki salah satu. Maka rezeki apa tidak tukar kan? Tiba-tiba naik ke atas bendi dia, seorang mu'allaf Cina, sudah 6 bulan dia masuk Islam. Cerita-cerita mereka ini di atas bendi. Pak, kira-kira berapa penghasilan bapak sehari? 20.000 rata-rata. Cukup itu. Dia cupik-cupikan tu. Cupik dia dicupikin sama nak? Ada sama. Jauh beda. Lalu apa kata tokoh ini? Apa hajat bapak yang belum sampai? Aduh cik tu, lah lama berdoa, lah lama berusaha, entah dia dapat entah tidak. Coba saya bawa Bapak Ibu berfikir sebelum kita lanjutkan cerita. Andaikan apa usianya 50 tahun, ongkos dapat porsi itu ibu dan bapak adalah 25.500.000 rupiah. Ini ongkos dapat porsi. Ongkos pelunasan itu 27 juta. Maka totalnya 52.500.000. Kalau dikali mereka berdua suami istri, maka mereka butuh biaya 105 juta. Kalau 105 juta ini ibu dan bapak rahimakumullah, beliau ansur hanya 5.000 sehari, dibagi 5.000, maka beliau membutuhkan tanpa boleh sakit. Sakit itu dong. Selama 21.000 hari. 21.000 hari bila dibagi 365 hari dalam setahun, maka dia butuh waktu 57 tahun setengah. Mari kita tengok. Kalau umurnya adalah 50 tahun ditambah dengan 57 tahun setengah, lalu ditambah lagi antri rata-rata Indonesia hari ini 26 tahun. Maka beliau baru bisa berangkat haji pada usia 133 tahun setengah. Artinya kalau akal yang berpikir, berangkat tak? Sedangkan umur 72 tak banyak perubahannya Pak Haji. Apalagi umur 133, setengah apa lagi? Ya kan? 50 tambah 57 tambah 26, 133 setengah. Tapi ada yang hebat, dia tidak pernah berhenti memasukkan uang 5.000 rupiah. Artinya ini Bapak Bapak, saya bertemu banyak jemaah hari ini. Awak kau kan lah 65 Ustaz. Tu ikut tak mendaftar haji. Dia kok sampai umur awak? Jangan sampai umur ibu dia, umur pun sampai dah tidak. Jangankan umur orang bertanya, umur orang ditanya tu hak. Alun tentu sampai. Jangan punan muda pun belum tentu sampai. Maka kita jangan menghitung ukuran kekuasaan Allah.
Jangan kita menghitung urusan kemaha kehendaknya Allah. Ini contohnya hamba Allah. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Apa kata kokoh? Saya ini Pak mulai bekerja usia 24 kata dia. Dan sekarang usia saya 42. Selama 18 tahun saya bekerja tak pernah berzakat. Saya baru masuk Islam 6 bulan kata dia. Saya ingin harta saya ini saya bersihkan dari sejak bekerja usia 24 sampai bekerja usia 42. Kata beliau, karena Bapak layak menerimanya, mau Bapak menerimanya dengan senang hati kok katanya. Tapi pakai syarat. Apa syaratnya? Saya ingin kalau Bapak dapat duit itu, Bapak gunakan untuk menyampaikan niat hati Bapak. Karena niat hati dia dibilang sama Koko itu. Niat hati saya kok kalau ada rezeki, saya ingin menggenggam tangan istri saya bertawaf di Ka'batullah. Kalau begitu, saya berikan kepada Bapak uang zakatnya, peganglah istri. Peganglah tangan istri Bapak ketika bertawaf di Ka'batullah. Janji, janji, deal. Maka malam itu balik Koko ke rumah, dihitungnya zakat. Berapa jumlah zakat itu? Rupanya totalnya lebih 300 juta. Akhirnya beliau berangkat haji, bukan haji reguler. Anggota dewan berangkat haji reguler. Dia berangkat hajinya haji. Payah bagi Allah tuh. Payah bagi Allah tuh. Tidak. Kata kuncinya kita yakin. Tadi saya nengok-nengok ustaz-ustaz yang berceramah di musala Haji Asmi. Saya mencari satu nama, tapi satu nama yang saya ceritakan tidak ada di situ. Ada seorang ustaz ahlus sholawat. Saking yakin dia tentang sholawat, yakin betul. Suatu saat tetangga dia membeli motor. Motornya motor besar, cuma mobil. Uang acu menyobit mobil kok motor, menyobit motor kok Honda. Apa merek Honda? Yamaha NMAX. Ya saja. Ibu dan Bapak. Jadi tetangga dia ini membeli mobil. Rupanya mobil Kijang petak yang baru dia beli, Kijang pertama dibeli, ini belum pernah pakai mobil ini. Dibelinya waktu itu harga Kijang petak itu waktu itu ya 42 juta pengasas. Rupanya ketika dibawa masuk ke gang, dia rumahnya nggak jauh, rumah kedua dari gang ini. Masuk ke gang, tinggal ban sawadah. Tinggal ban sawadah. Maka tidak bisa masuk. Mundur beliau balik. Maka semenjak itulah beliau ini bingung, bagaimana caranya supaya mendapatkan gang ini diperbesar sedikit. Karena setiap malam tak tahanlah beliau, ibu dan bapak rahimahumullah, gara-gara membadio toko tiap malam tidak bisa lalu. Kenapa tidak bisa lalu? Karena foto di jalan ini dalam rumah. Asal hujan harinya mencari keluar. Asal berbunyi sesuatu mencari keluar. Menengok jangan-jangan foto kok aman apa? Tak tahan beliau lagi menghadap beliau kepada ibu yang dahulu dia membeli tanah belakang, dia membangun rumah. Wajah, boleh saya minta tolong? Tolong foto Pak. Rupanya jangka masuk rumah kau wajah sampai kalau masuk auto tidak bisa loh, tertinggal bersawadah. Tapi kalau ditambah agak setengah meter saja wajah, walaupun harus diayunnya agak jauh deh. Itu bisa masuk wajah. Jadi ambo
badi-badi minta aja. Dia boleh aku badi-badi minta tanah aku paling tidak 1,5 meter untuk dapat ban saja. Kata wajah tidak bisa. Karena tanah kau lah tanian tu anakmu. Kalau apa yang Pak lakukan tu, tetap punya oto, pindah rumah, atau apa caranya? Foto-foto pertama baru, anak baru lo tak kinyam punya oto baru kan? Biasanya kalau anak baru tak kinyam punya oto, kau nak pakai oto tabinya kan? Mau aku berkecamuk lah. Pagi-paginya tengoklah jalan itu. Nampak dia ustaz sebelah kok. Kenapa bukan ustaz ini yang diganggu dia? Karena di sebelah ustaz itu ada parit. Parit itu kok, parit itu pun dulu ustaz kalau dia. Jadi tak mungkin kali 2 kali ustaz kalau. Tapi tanpa sengaja nampaklah oleh ustaz. Apa tu bang? Kebetulan ustaz dia orang maju. Kebetulan dia orang maju. Tapi saya nak sebutkan nama dia. Doktor dia, doktor. Doktor dia. Iko buyahan. Awak membagi oto tapi nak bisa masuk oto. Minta bantu ke Bu Haji. Iko badi-badi minta nak dapat. Oh. Iko dia ambil. Yang sebelah kau dia ambil. Nak lama yang bodoh Ustaz. Titi nak buat jodoh. Dulu Ustaz lama dia hari. Kini ambil oleh sekali lagi. Ndak enak yang bos. Ambil je lah. Kan tak mungkin oto abang di dua lah. Jadi nak bisa lalu kan? Memang tak bisa lalu Ustaz. Ambil lah Ustaz. Berapa kamu butuh? 50 sen. Iya Ustaz. Tak sampai semeter. 1,5 meter je Ustaz. Syarat masuk aja. Ambil 1 meter. Ambil 1 meter kali sepanjang tanah menjelang ke rumah itu. Kalau mau nak salah kalinya 22. Jadi 1 meter kali 22. Situ harga tanah 3 juta. 3 juta kali 22 60 ambil. Piti tu. Tapi yang pun ada piti Ustaz. Ada mau minta piti abang. Kan kata kamu pakai. Pakailah. Halal kata dia. Jadi kalau Ustaz kamu bayar semampu lah ya Ustaz. Karena mula bilang pakai halal. Menangis boleh. Semenjak itu lama lalu. Tapi apa yang terjadi? Kejadian diambil tanah Ustaz ke semeter. Ustaz kau cerita sama Ambo. Itu kejadiannya keesokan harinya Sabtu. Beliau ketemu di tempat pengasih. Ambo dapat keajaiban. Jadi Ustaz kau senang hatinya. Baru pagi itu didapat tanah 1 meter kali 22. Yakin bahwasanya Allah mengganti. Paling tidak pasti berlipat-lipat. Apa yang terjadi? Jam 9.30 datang orang ke rumah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia tolonglah hamba Ustaz. Tolong. Dia minta tolong dulu. Gini kok. Tolonglah hamba Ustaz. Apa tu Bu? Suami hamba Ustaz sakit dan sakitnya ke Ustaz biayanya 200 juta. Piti nak ada Ustaz. Ambo punya tanah rancak Ustaz percaya lah Ustaz. Baru tuang Ustaz ngambil ini. Kau suai tanah Ustaz agi ambo piti Ustaz 200 juta Ustaz. Banyak Bu. Ketika ditengok oleh Ustaz Kopiti, memang pitinya tidak berlebih dari 200 juta. Tabungannya memang top 200 juta.
Bu, ikut nak ada piti lain lah bu. Tolonglah hamba Ustaz. Tolonglah hamba Ustaz. Akhirnya ibu dan bapak, kena ini menyangkut nyawa orang. Kau bukan diuhan. Tadi menyangkut jalan orang, kini kau menyangkut nyawa orang. Dilapih nyolah kemudian piti berilah. Kau piti kau bu. Kau sulit tanya Ustaz. Ambo Pak Ustaz, walaupun itu tanah kesayangan ambo Pak Ustaz, tapi lapih hati ambo itu Pak Ustaz. Kenapa? Kalau sempat suami ambo kau nak tahu Pak Ustaz, menjadi penyesalan semua. Waktu kala yang punya tanah, jam 1.30 lapih solat zuhur. Beliau pulang solat zuhur, beliau ketua masjid itu. Pulang ke rumah. Rupanya lah menunggu seorang laki-laki di rumah itu. Tolong hamba Ustaz, tolong Ustaz. Ada apa Pak? Ambo lah lama mengintai tanah Ustaz. Lama tanah tu mengintai Ustaz. Tapi ibu tu tak pernah menjual. Katanya andun lai. Padi yang mau dapat kabar Ustaz dijualnya ke Pak Ustaz. Kopi ti 1 miliar Ustaz. Kopi ti 1 miliar. Minta ambil tanah Ustaz. Untuk ambil tanah Ustaz. Kalau bapak ibu nak agak jual enggak? Sampai menjual. Akhirnya 200 juta diganti di Allah Ta'ala kapan itu terjadi? Bila orang itu yakin dengan bantuan Allah Ta'ala. Kini Pak, persoalan hidup manusia kok keyakinan. Yakin kalau inyo haji rezekinya lancar. Yakin inyo kalau seandainya inyo bersedekah rezekinya ada. Tapi dalam mengaktualisasikan dan mengeksekusi keyakinan itu banyak yang bisa simpulan gaji kita malam kau. Yakin kau harus dipupuk. Yakin kau harus dipupuk. Jangan sampai kita minta yakin. Tak ada yang paling hebat menolong, tentu yang maha menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Maka dengan yakinlah tukang cabut rumput bisa berangkat. Dengan tidak yakinlah seorang pegawai seumur hidup dalam tak berangkat. Jadi ibu dan bapak rahimahullah, mari yakin dengan segala kekayaan Allah. Jangan awak etong jo pikiran awak kok lupa dan kadang tak tahu apa-apa. 9 bulan 10 hari ibu dan bapak dalam kandungan, ada tak cerita yang bisa diceritakan? Tak ada kan? Pertanda betapa lemahnya akal kita. Maka jangan kita ukur kayanya Allah dengan kekuatan akal kita. Allah lah yang menghidupkan setelah mematikan. Allah pula lah kemudian yang mengadakan setelah mentiadakan. Semoga ada manfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.